Hai Sobat BDK Denpasar, senang bisa berjumpa kembali bersama saya Firman Perlindungan Butar-Butar di Manajemen Pengetahuan Bidang Keagamaan Kristen. Kali ini kita akan membahas satu topik tentang manusia yang ditajamkan atau bagaimana manusia bisa diasah. Mari kita membuka Alkitab kita dari Amsal 27 ayat yang ke-17. Dikatakan demikian. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Dari sini kita melihat bahwa kalau manusia mau tajam, harus melalui sesamanya. Itu dianalogikan seperti besi, kalau mau tajam, harus melalui sesama besi. Pada zaman itu, besi ditajamkan melalui besi. Bukan seperti zaman sekarang, ya. Banyak besi ditajamkan melalui baja, melalui alat-alat yang lain. Tapi pada zaman itu, ketika Salomo menulis surat ini, itu besi ditajamkan melalui sesama besi. Jadi manusia pun kalau mau ditajamkan harus melalui sesamanya. Untuk apa sih manusia ditajamkan? Tentu ada tujuannya, sama seperti besi ditajamkan ada tujuannya. Tujuan besi ditajamkan untuk dipakai. Tujuan manusia diciptakan ditajamkan juga adalah supaya bisa dipakai oleh Sang Pencipta kita. Untuk apa sih besi harus ditajamkan? Tentu pada zaman itu, besi ditajamkan sangat banyak fungsinya. Contohnya adalah pedang. Itu ditajamkan karena ada tujuannya. Pisau ditajamkan ada tujuannya untuk memotong dan seterusnya. Bahkan paku yang ditajamkan juga ada tujuannya untuk supaya bisa memakukan. Jadi intinya besi ditajamkan ada tujuannya. Demikian juga manusia ditajamkan oleh sesamanya, diasah oleh sesamanya karena ada tujuannya. Manusia ditajamkan supaya dia semakin bisa dipakai oleh Tuhan. Kalau manusia tidak ditajamkan, tidak diasah, tentu Tuhan tidak akan memakai. Seperti pisau yang tidak tajam, maka penggunanya nggak akan menggunakannya. Karena untuk apa pisau dipakai kalau dia tidak tajam? Manusia pun, kalau tidak tajam, tidak diasah, Tuhan pun tidak akan menggunakannya. Seperti yang kita ketahui di dalam Alkitab, dalam tokoh-tokoh perjanjian lama, Daud, Daniel, Musa, semua itu sebelum dipakai oleh Tuhan, dia harus diasah, ditajamkan oleh orang-orang sekitarnya, oleh lingkungannya. Begitu juga dengan rasul-rasul, ketika mereka mau dipakai Tuhan, mereka juga harus diproses sebelumnya, diasah oleh sesamanya. Kita pun harus diasah sesama kita, supaya Tuhan semakin memakai kita. Tapi ingat, Sobat BDK Denpasar dimanapun berada, ketika proses penajaman itu, kalau kita perhatikan, itu ada terjadi pergesekan. Dan ketika pergesekan terjadi, itu pasti ada panasnya. Ketika digesek, pasti ada yang terkikis, bukan? Demikian juga manusia. Ketika manusia mengalami penajaman, harus juga kadang-kadang mengalami panas. Dan juga ada yang terkikis. Itu proses yang pasti terjadi. Apa-apa saja yang perlu ditajamkan dari seorang manusia? Apakah badannya? Tentu tidak. Badan kita tidak perlu ditajamkan. Namun ada 3 yang perlu kita tajamkan dalam hidup ini. Yang pertama, pikiran kita harus terus dipertajam, diasah dengan belajar, dengan banyak berpikir dan seterusnya. Yang kedua, yang perlu diasah dalam diri kita adalah perasaan kita. Perasaan kita harus diasah semakin baik, semakin peka terhadap yang baik, dan semakin respon terhadap yang baik. Dan terakhir, ketiga adalah karakter kita harus dipertajam. Karakter harus semakin diperbaiki, diperbarui, supaya semakin dipakai oleh Tuhan. Kita bisa melihat contohnya bagaimana Tuhan Yesus melihat di dalam murid-muridnya terjadi terus pergesekan. Terus saling mengasah. Contohnya adalah di dalam Lukas pasal yang ke-9. Di sana ada cerita di mana murid saling bergesek, saling berkonflik. Tapi Tuhan Yesus tahu bahwa itu adalah pergesekan yang terjadi di dalam murid-muridnya. Apakah Yesus menghentikan? Apakah Yesus melarang? Udah, gak usah kalian konflik lagi. Tidak. Yesus justru menuntun mereka, pemikiran mereka kepada kebenaran. Dan Yesus mengarahkan mereka supaya berespon yang benar. Nah, sekarang kita harus melihat ada 2 sisi penajaman. Seperti sebuah pisau atau pedang. Kita kalau mau menajamkannya ada dari sisi sebelah kiri dan ada juga sebelah kanan, bukan? Nah, di dalam penajaman manusia juga ada 2 sisi yang harus kita perhatikan. Mari kita lihat gambar berikut. 2 sisi penajaman. Yang pertama sisi positif yang saya sebut aktif dan yang kedua sisi negatif saya sebut negatif. Positif dan negatif ini mempertajam manusia di dalam kehidupan kita. Di dalam sisi positif, kita akan dipertajamkan contohnya adalah seperti kita diberi nasihat, diberi motivasi, diberi pengarahan,
dikasih teladan, itu sisi positif yang baik, sehingga kita bisa meniru yang baik dari orang lain, bisa melaksanakan apa yang baik diajarkan kepada kita. Itu dari sisi positif, kita akan semakin tajam, semakin diasah menjadi manusia yang siap dipakai Tuhan. Tapi yang kedua, ada penajaman dari sisi negatif, yaitu dari hal-hal yang buruk, teman-teman, sobat-sobat BDK. Yaitu ketika kita dijelekkan, dihina, ya, ketika kita ditegur, kita dimarahi, nah, itu juga akan bisa mengasah kita. Dengan cara apa? Ketika orang menyakiti kita, maka yang perlu ditajamkan adalah pengampunan kita. Ketika orang sering membuat kita tidak sabar, berarti sedang menajamkan kesabaran di dalam diri kita. Maka kita harus melihat sisi yang negatif pun bisa menajamkan kita. Maka perlu kita menerima fakta yang dua itu dalam hidup kita, supaya kita bisa menajamkan diri. Kita tadi sudah mendengar bagaimana proses penajaman itu, dan ada dua hal yang selalu menajamkan kita. Ketika kita menghadapinya dan mengerti, maka kita semakin tajam. Namun, ada beberapa penghambat mengapa manusia tidak mengalami penajaman atau pengasahan diri. Yaitu karena manusia tidak mau bersama dengan orang lain atau suka menyendiri. Ketika menyendiri tentu nggak ada yang akan menajamkan. Siapa yang menajamkan kalau dia tidak bersama dengan orang lain? Nah, ini penghambat membuat orang tidak mengalami penajaman. Dan selanjutnya, kenapa tidak terjadi penajaman kepada manusia? Karena manusia menganggap bahwa perbedaan pendapat itu adalah hal yang tidak boleh, pantang. Padahal perbedaan pendapat itu adalah hal yang baik kalau dikelola. Banyak ide-ide muncul karena banyaknya saling diskusi, berbeda pendapat. Namun ketika dikelola dengan baik, maka itu menjadi penajaman yang baik bagi sesama kita. Ketika orang menyendiri, dia berpikir bahwa dengan menggunakan HP, menggunakan medsos, memasang status, wow, dia semakin terhibur. Tapi ada beberapa penelitian mengatakan, semakin orang menyendiri, semakin orang mencari harga diri dari medsos, justru dia semakin mengalami kesepian. Sesungguhnya, kita ketika berhadapan dengan orang lain, itulah membuat jiwa kita rame, jiwa kita bisa mengalami kebersamaan. Kita tidak boleh menyendiri, sobat-sobat BDK. Kenapa kita tidak boleh menyendiri? Pertama, karena di dalam kitab suci kita, dalam Kejadian 1 ayat 26 berkata bahwa marilah kita, berfirman Allah, marilah kita. Tentu Allah sendiri pun tidak menyendiri. Dia menggunakan kata kita di sana. Dan selanjutnya, kita juga adalah orang yang dikatakan di dalam kitab Kejadian, tidak baik manusia itu seorang diri. Maka manusia adalah makhluk sosial. Oleh sebab itu, menyendiri bukan solusi yang terbaik untuk hidup ini. Kita harus bergabung dengan kawan-kawan, bergabung dengan kelompok kita, bergabung dengan orang-orang yang kita kenal. Karena kita tidak dikodratkan untuk menyendiri. Jadi saran bagi kita, sobat-sobat BDK, yuk kalau kita jumpa dengan teman kita, simpan HP dulu. Kita mari berbicara langsung. Jangan HP-nya dilatih ketika kumpul bersama teman-teman. Sobat-sobat BDK Denpasar, penajaman diri tidak berhenti, tidak boleh dikatakan ada stagnannya. Penajaman diri harus berlangsung seumur hidup kita. Karena pisau sendiri pun tetap terus ditajam, diasah, supaya dia tetap tajam. Kalau pisau dibiarkan tidak diasah, maka dia bisa kembali tumpul. Kita pun harus terus diasah sampai seumur hidup kita. Maka teruslah bergabung dengan kawan-kawan kita, rekan-rekan kita, berinteraksi dengan hangat, supaya kita terus mengalami penajaman itu. Sebagai penutup daripada manajemen pengetahuan hari adalah, kalau kita mau dipakai Tuhan lebih luar biasa, maka kita harus siap dan rela dipertajam oleh sesama kita. Mari kita mau dipertajam dari sisi pikiran, perasaan, dan tindakan kita. Dan kalau kita sudah dipertajam, saya yakin dan percaya, sobat-sobat BDK Denpasar akan semakin dipakai Tuhan lebih luar biasa. Karena pisau yang tajam akan dipakai oleh sang penggunanya. Kita pun akan dipakai oleh Tuhan kalau kita siap dipertajam. Tuhan memberkati kita. Marilah kita menjadi manusia yang siap diasah.